Halo teman-teman, jumpa lagi di channel saya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bahas lagi BBH, teman-teman ya. BBH yang sudah scam, tapi si bandar ponjinya masih mencoba ya, mencoba merayu para dede-dede bekdung untuk mengikuti aturan atau permainan si bandar ponjinya, yaitu nyuruh deposit apalagi ya. Oke, ada hal menarik. Kemarin juga udah pernah saya posting yang mencatut nama lembaga pemerintah gitu ya. BSSN, Badan Siber dan Sandi Negara. Ya, ternyata teman-teman di kemarin juga sudah pernah saya bahas ya, sudah pernah saya posting videonya di YouTube, di Instagram. Ternyata cuma ngibul, ya namanya juga investasi bodong. Skema ponzi ya, leader-leadernya, terus bandar ponzinya suka ngibul gitu ya. Kita flashback lagi yang kemarin. Nah ini mengatasnamakan bekerja sama dengan BSSN. Jadi BSSN itu Badan Siber dan Sandi Negara. Sandi Nasional, sorry. Oke, BSSN. Jadi si BBH ini mengatasnamakan bekerja sama dengan BSSN. Tapi ya, nah ini jawaban dari BSSN, tidak melakukan kerjasama dengan pihak BBH Indonesia dan mohon untuk tidak melakukan transaksi apapun kepada pihak BBH. Setelah BSSN mengkonfirmasi bahwa mereka hanya dicatut namanya dan tidak bekerja sama dengan BBH, pihak BSSN langsung gercep bikin postingan di Instagram mengklarifikasi bahwa itu cuma ngibul. Contohnya seperti ini. Waspada penipuan yang mengatasnamakan BSSN. Hati-hati terhadap modus penipuan investasi ataupun penawaran kerja paruh waktu melalui sistem online yang mencatut BSSN ya. Seperti yang saya katakan di beberapa video yang membahas BBH, BIT, PCCP, Simonida, MSL, ada lagi tuh Sky apalah gitu. Itu tuh investasi bodong, skema ponzi yang kategorinya kerja paruh waktu. Kalau dulu ada Alimama, Kompas yang mengerjakan pesanan-pesanan fiktif lah gitu. Nah, yang tugasnya like follow, nonton video, iklan, nonton trailer film, itu masuknya ke penipuan kerja paruh waktu, teman-teman ya. Kemarin Simonida Media juga masuknya di list Satgas Waspada Investasi itu, kategorinya penipuan kerja paruh waktu gitu ya. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri ya di sini BSSN langsung mengunggah postingan di laman Instagramnya. Kalau kalian masih kekeh ya membela mati-matian BBH yang dari awal juga sudah jelas itu cuma mencatut nama perusahaan BBH asal Inggris, ya berarti kalian, mohon maaf nih, blow on gitu, 3 kali loh blow onnya. Nah, di sini waspada penipuan yang mengatasnamakan BSSN. Ini juga diposting ya, masih dalam postingan yang sama nih. Gua screenshot di akun BSSN RI, nah, _RI. Kalian cek aja sendiri kalau nggak percaya ya di Instagram. Nah, jelas BSSN tersebut di dalam cuplikan gambarnya, screenshotan itu adalah tampilan aplikasi BBH. Oke? Jadi udah jelas kalian itu udah di scam tapi masih membela si bandar ponjinya. Ya, meskipun kalian pemain ponzi ya bodoh amat sebetulnya ya. Kalian mau main, mau nggak bodoh amat. Karena tujuan video-video saya itu untuk orang awam. Supaya orang awam tidak menjadi seperti kalian gitu ya. Tidak terkontaminasi bakteri-bakteri ponzi yang disebarkan oleh pemain ponzi, leader-leader ponzi gitu ya. Dan untuk Anda semua, teman-teman semua orang awam yang kebetulan apes ya, kebetulan apes lah gitu ya, apes karena ya nggak sengaja blow on gitu kan, dibilangin ngeyel gitu kan, jadi bekdung ya, jadikan pelajaran saja. Tapi kalau kalian mau sih, kalian laporin aja leader ponzi kalian di BBH. Apalagi itu yang jadi manajer, buka kantor kota ya, kantor di tiap-tiap kota, terus yang jadi mitra kota, kan flexingnya di medsos ya, bahkan ada yang sampai 2 miliar. Masa iya mereka ngaku korban? Tapi jangan heran sih teman-teman ya,
Kalau leader Ponzi, orang-orang yang ngajak kalian pertama kali itu sebetulnya ada dua kategori ya. Mereka itu memang pemain atau orang awam yang kebetulan pinter rekrut orang gitu. Tapi apapun itu, mereka berhak atau memang bertanggung jawab atas kerugian kalian. Karena kalau kalian nggak diajak mereka, yang ngajak kalian itu mau teman, keluarga, saudara, apalah, bebas, bodo amat. Ya mereka harusnya bisa mengganti rugi kerugian kalian. Karena deliknya itu kalau skema Ponzi ya, investasi bodong skema Ponzi seperti BBH ini, deliknya itu aduan teman-teman ya. Jadi nggak bisa saya yang melaporkan BBH karena saya bukan bukan pemainnya, bukan orang yang kena tipunya gitu ya. Jadi yang harus melaporkan itu kalian sebagai korbannya. Oke, tugas saya cuma mengingatkan ya, meskipun suka banyak hiburan lah gitu ya. Ketika saya menyampaikan edukasi-edukasi tentang Ponzi ya, hiburannya paling saya sebut backdung ya. Orang yang gabung Ponzi itu backdung, bebek culas, bakteri Ponzi gitu kan, biar nggak jenuh. Ya, tapi kalau kalian memang sekarang mengakui keblowonan kalian, ya mungkin cuma satu sih pesan saya, blow on jangan overdosis gitu ya. Itu merugikan orang lain dan merugikan Anda sendiri. Oke? Tapi di sini teman-teman ya, si BBH ya, Bandar Ponzi BBH dengan adminnya Bella BBH. Waduh, Miss Bella nih. Bentar lagi Bella Sungkawa loh. Informasinya seperti ini, saldo rekening yang telah dibayarkan biaya pengawasannya kembali normal dan penarikan bla 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 ya. Intinya ada kalimat pihak BSSN tidak akan mengakuinya. Tapi begitulah cara mereka memeras kami BBH. Kalau tidak kasih uang, kami tidak boleh berkembang di Indonesia. Perasaan kalau yang investasi itu harus ke OJK atau ke Bapepti atau minimal Kominfo dulu ya. Jadi intinya kemarin setelah mencatut nama BSSN, Badan Siber dan Sandi Nasional, sekarang si BBH memfitnah BSSN RI. Waduh, kalau ada teman-teman dari Badan Siber dan Sandi Nasional BSSN Republik Indonesia, harusnya sih bisikin ya secepatnya ya, teman-teman dari BSSN kalau ada yang mampir ke channel saya, harusnya bisikin ke Satgas pasti biar ditindak tuh, biar digerebek tuh kantor-kantor BBH di tiap daerah atau kota ya. Nanti bisikin juga ke Kominfo supaya diblokir. Oke? Di bawahnya, aku berjanji pada Tuhan, amin. Apa aku berjanji pada Tuhan, amin? Aduh, gimana sih ini translate teman-teman ya. Aduh, Anda bisa bertanya kepada orang-orang di sekitar Anda yang telah membayar biaya pengawasan untuk mengetahui apakah saldo mereka sudah pulih. Jika membayar biaya tidak mengembalikan saldo atau dikatakan Anda tidak dapat menarik uang pada hari Senin, kirimkan saya Bella ke neraka. Waduh, sampai-sampai bawa neraka segala ya. Udah ngibul, masa kalian mau percaya lagi? Ya udah, kirimkan tuh si Miss Bellanya, paling itu Bellanya Belardi kali ya. Paling cowok tuh, laki-laki tuh paling yang jadi admin yang namanya si Bella itu cuma fotonya doang cewek. Nah ya udah, kalian kirim aja tuh Miss Bella ke neraka. Nerakanya neraka jahanam. Masa iya kalian mau percaya lagi kengibulan BBH? Mereka tuh mau scam tapi masih ingin merayu member-membernya untuk depo lagi. Otomatis mereka ketika scam, ketika kabur membawa duit sebanyak-banyaknya. Oke, mungkin itu saja video kali ini tentang BBH. Gua dapat kiriman bahan-bahan yang bagus juga buat di-up ya, buat diviralkan. Cuma yang nggak bisa dalam satu frame video gitu, harus beberapa video. Nanti gue pilih-pilih mana yang penting, informasi tentang BBH baru gue bahas. Oke, untuk teman-teman semua, bapak ibu semua ya, jangan sampai kalian terjerumus lagi di investasi bodong skema Ponzi. Selalu saya katakan teman-teman ya, bahwa di balik korban investasi bodong skema Ponzi itu ada orang atau kelompok yang menjadi pemelihara serta menjadi penikmatnya. Siapa? Yaitu pemain Ponzi, leader-leader Ponzi ya, yang sudah menjadi bakteri Ponzi yang nantinya
menjadi virus ya kepada orang-orang awam. Dan biasanya orang awam itu kalau udah kecemplung ponzi, kalau nggak jadi pemain ya tobat, kalau nggak tobat ya jadi pemain gitu ya. Mudah-mudahan kalian untuk orang awam ya, semoga belajar lah ya dari kedunguan-kedunguan yang kemarin, supaya kalian lebih cerdas lagi, lebih cermat lagi untuk memilih dan memilah investasi ya. Minimal yang legal aja dulu. Kalau untuk aman tidaknya ya tergantung kalian gitu kan, tergantung kalian. Kalau misalkan kalian punya duit 10 juta, kalian masukin ke investasi yang legal sekalipun semuanya, itu nggak aman. Kenapa? Ya kalian mau makan dari mana duit kekayaan kalian itu dimasukin semua gitu ya. Jadi investasi itu baik yang legal pun, kalau tingkat keamanannya ya tergantung orangnya, tergantung investornya, yaitu kalian. Oke, terima kasih. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.